panjang lebar yang ingin saya tanyakan ini hanya sekedar sikap dan tindakan saja. Pengalaman saya sendiri ketika terjun di keluarga ataupun masyarakat, hanya sekedar hadis bin nikmah saja ya. Ini melihat bahwa tadi yang pertama kali dijelaskan oleh beliau bahwa kita ini harus ahlus sunnah wal jamaah, wardo anis sahabah, wardo anis sulalah, yakni cinta pada sahabat dan cinta pada duriah-duriahnya. Nah, sedangkan yang sedang viral sekarang itu banyak duriah-duriah yang ekstrim begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana tindakan dan sikap kita yang lebih baik dan maslahat kepada beliau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini masalah keluarga. Keluarga saya itu terutamanya, ntar dulu, satu lagi, mohon satu lagi. Langsung pertanyaannya. Ya, langsung pertanyaannya. Jadi awalnya dari abang saya itu ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya NU. Nah sekarang merosot, ya merosot. Terus kadang-kadang menjelekan juga apa namanya kiai NU pula, kiai NU. Nah, tindakan saya pribadi untuk menyikapi kakak saya sendiri, apakah harus tabayun terlebih dahulu atau bagaimana? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada kelompok ngaku ahlu sunnah wal jamaah, ada kelompok ngaku ahlu sunnah wal jamaah, dan dia hanya mau dengan masyayikh, hanya mau dengan kiai, anti habaib, jangan ikuti, itu bukan sikap NU. Kalau ada kelompok hanya mau dengan habaib dan duriyah, nggak mau dengan masyayikh dan ulama, jangan ikuti pula. Itu bukan NU. NU kepingin lengkap kayak yang saya gambarkan tadi. Lalu kalaupun ada kasus-kasus seperti itu, misalnya Nyun Sewu, ada orang terkenal disebut kayak masyayikh, kayak kiai, tapi perilakunya, ucapannya nggak bisa dicontoh, kharid anis syariah, keluar dari syariah dan akhlak Islamiyah, maka kita bersikap kiai lain yang lebih santun masih banyak. Kiai lain yang lebih jelas masih banyak. Lalu ketika ada orang katanya duriyah, tapi kayak bersikap dengan sikap yang merugikan, mendegradasi duriyah itu sendiri. Maka kalau menurut saya mending cari panutan lain yang sama-sama duriyah dan bisa menjaga kemuliaan ahlul bait. Kalau kita misalnya nyontoh Habib Syekh, ya duriyah yang menjaga haibah kemuliaan ahlul bait. Kalau misalnya kita nyontoh Habib Lutfi, beliau ya duriyah yang menjaga kemuliaan ahlul bait. Sementara kalau ada yang katanya di ahlul bait, tapi sikapnya, statementnya, ucapannya malah merugikan, membuat ahlul bait kurang dihormati, maka menurut saya insya Allah yang sama-sama habaib, yang layak, berhak menasihati, menegur mereka. Kita bagi umat cukup ikut yang ini sajalah, sama-sama habaib.
tanpa mengolok-olok yang ini. Bagaimana meluruskan yang ini, itu urusannya habaib sepuh. Sama-sama habaibnya. Kalau ada kiai fulan agak menyimpang atau apa, kita ikuti enggak. Lewang nyatanya zahirnya kayak menyimpang. Tapi kita jadikan panutan juga enggak. Wong zahirnya juga keluar dari syarat. Bagaimana? Biar sama-sama masyayikhnya. Apalagi masyayikh yang lebih sepuh yang meluruskan, yang menasihati itu. Nah, di Blitar ada istilah nabok nyilih tangan. Apa itu? Sebetulnya kita yang punya gawe untuk meluruskan orang, tapi nggak harus pakai tangan kita, pakai tangan orang lain. Si fulan seperti itu, saya sebagai sesama muslim wajib watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Tapi kalau langsung saya yang melakukan itu, bukan kelasnya, malah jadi fitnah. Bagaimana? Mending saya sowan kepada habaib yang lebih sepuh, biar nanti habaib sepuh itu yang nimbali, yang dawi. Dengan begitu tugas watawasau bil haqqi kita kerjakan, al-amru bil ma'ruf kita kerjakan, tanpa kita orang yang lebih dhaif, orang yang lebih jahil, sok nasihati yang lebih pinter. Saya kira seperti itu. Tentang itu tadi. Apa satunya tadi? Saudara kandung yang suka menjelek-jelekan Kiai NU, itu sikapnya bagaimana? Tadi begitu ya? Nah begini, kepada semua begini. Sejelek-jelek Ustadz NU, sejelek-jelek Ustadz Jowo, Ustadz pribumi, meskipun irungnya pesek, tapi nyatanya real. Dari beliau lah kita, anak kita, saudara kita ngaji. Saya khatam Quran dari orang-orang pribumi, hidung pesek, bukan habaib. Sampai apal ini macam, bisa begini juga dari ustadz lokal. Memang mungkin mereka zuriyahnya kenarok. Dari sisi itu enggak terlalu mulia. Dari sisi itu enggak bisa dibanggakan. Dan bisa jadi mbah-mbah mereka dulu Hindu. Bisa jadi tahun 65 mbah mereka PKI. Tapi saya enggak mau melihat itu. Yang jelas dia sekarang hafid Quran. Yang jelas dia sekarang alim. Dia amanah. Dan saya ngaji kepada dia. Pertanyaannya, salahkah kalau saya menghormati dia karena dia gurunya anak saya, tapi duduk habaib? Salahkah saya menghormati dia karena saya pernah ngaji kepada dia meskipun irungnya pesek? Atau malah saya disuruh ngilok-ngilok nih karena dia bukan habaib? Itukah ajaran Islam? Enggak, sama sekali enggak. Ali bin Abi Thalib dawuh, ana abduman alamani walau harfan. Saya siap menjadi budaknya guru saya. Meskipun guru itu hanya mengajarkan satu huruf kepada saya. Padahal Ali bin Abi Thalib itu super habaib. Mantune Kanjeng Nabi aja. Bukan hanya habaib, super habaib, bahnya para habaib itu loh siap menghormati Bilal sekalipun, siap menghormati Salman Al-Farisi atau siapapun, asal orang itu berjasa pernah menjadi guru. Cakdi, cakman, guru-guru langgar, memang namanya sekedar cakdi, cakman, cak musiran, nggak keren blas. Tapi nyatanya mulang Quran sampean sampai khatam. Mulang qiraati sampean sampai khatam. Mulang Iqra sampai khatam. Mulang fasolatan sampai khatam. Enggak layakkah kita menghormati dia?
Ya super layak. Nah, yang kadang saya miris perilaku orang sekarang. Begitu melihat penampilan orang, irungnya keren, jubahe keren, serbane keren, tasbih keren. Tanpa melihat latar belakangnya, orang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak kita enggak tahu. Orang itu alim temenan apa enggak kita enggak tahu. Yang jelas dia belum pernah mengajarkan kita sehuruf pun. Belum pernah menjadi guru kita sehuruf pun. Itu kita ambungi tangannya wolak-walik bol-bolak. Cakman guru TPQ sampean, hari raya enggak pernah kau sowani. Sampean enggak pernah mengucapkan terima kasih, apalagi sampai cium tangannya. Ketika sampean wis rodok terhormat pakai jubah bersama orang-orang itu, cakman yang gurumu di TPQ datang, mestinya kau minta duduk di panggung terhormat. Tapi terima gurumu duduk di itu aja. Itukah akhlakul Islam? Itukah ajaran Islam? Enggak kan? Siapapun melakukan penyimpangan dari akhlak Islamiyah, mau irung bangir, mau irung pesek, enggak usah dijadikan panutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.